Selamat pagi Pak Lukas. Selamat malam, Opa Bruri, Oma Rosalin. Ya, sama-sama. Semangat pagi. ya, terima kasih sama-sama. Di Jerman aman ya, Oma? Aman, Aman. aman, aman. Lagi musim Aman. apa? Musim panas apa Musim musim dingin? Panas, sudah. panas ini. Summer, sudah summer time. Udah keringatan nggak karu-karuan ini. Aduh, Wah, Habis kedinginan, sekarang yang kepanasan. kepanasan. disyukuri aja, Oma ya. Disyukuri. Iya. Ya, Mm-mm. Selamat pagi, Pastor John, Ibu Selamat Sinta. pagi, praise the Lord, shalom buat kita semua. Waktu Indonesia, selamat pagi dan selamat malam waktu Jerman. Iya. Baik, Ya, Bapak sekalian, kita Selamat akan memulai pagi. ibadah kita ya. Pagi ini apa kabar semuanya? Luar biasa. luar biasa. Mari kita sambut host kita yang luar biasa. Inilah dia Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo. Selamat pagi, Bapak Jonathan dan Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Ya, Ya, kita mengucap syukur sama-sama kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Ya. kita boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Istimewa pada hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan Juli di tahun 2023. Kita berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, diberikan umur panjang sehat. Memasuki bulan Juli ini kita berdoa biar berkat-berkat tercurah dan dicurahkan melimpah dan dilimpahkan dalam kehidupan kita, keluarga masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online hari Sabtu, yaitu tanggal 1 Juli tahun 2023, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 AM waktu Hong Kong, pukul 23 waktu Jerman atau Nederland. Host Bapak Lukas, saya sendiri. Yang kedua, worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan. Yang ketiga, doa profetik Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Yang keempat, pengumuman oleh Bapak Bruri Tikolu dari Hamburg, Jerman. Dan kelima, doa berkat. Dan keenam, selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online tahun 2023, hari Sabtu tanggal 1 bulan Juli tahun 2023. Mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala hormat puji syukur kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk kembali bangun dari tidur malam kami dan menyambut menyongsong pagi hari dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Dan teristimewa lagi kami boleh menikmati hari yang baru di bulan yang baru, yaitu bulan Juli tahun 2023 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di sepanjang bulan Juli ini, biarlah menjadi bulan yang penuh keberkatan buat kami, bulan yang penuh kesuksesan dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali bersama-sama untuk datang beribadah ke hadapan-Mu. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya di dalam pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu, dan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Pimpin ibadah kami ini, Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang lainnya, berkati ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama untuk bangun pagi, untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Hadirat Tuhan hadir, dan kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang Engkau memberikan jalan keluar buat kami yang mengalami kesusahan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan kepada worship leader Bapak Pastor John Sarbunan untuk memimpin pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Kami silakan Pastor John. Ya, praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita sebagai host pada pagi hari ini.
Mari kita naikkan pujian ini, kita minta Tuhan sucikan dan kuduskan hati kita semua, biar kita layak untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Amen. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa. Amin Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan sucikan hati kita semua, roh jiwa tubuh kita untuk kita layak menghadap Tuhan ya di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini pujian yang sangat indah untuk kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, sebab Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, disembah selama-lamanya. Hai pemain satu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di pagi ini. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Kasih tepuk tangan. Sekali Paling lagi meriah saudara bagi Tuhan berikan Yesus. tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri ya. Iya, terima kasih Pak John. Haleluya.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami berkumpul Tuhan, untuk kami kembali bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti pujian yang telah kami sampaikan Tuhan, yang telah kami dengarkan Tuhan, bahwa alam semesta tunduk kepadamu ya Tuhan, bahwa seluruh bumi ini Tuhan ada dalam kendali-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau masih berkenan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin hari semakin mengokohkan iman kami Tuhan. Percaya kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Nya Pak John Sarbunan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara Tuhan. Luapkan isi hati-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu. Beri hikmat surgawi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya yang sudah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena. Ya Pak John, terima Amin. kasih. Praise the Lord. Oke, selamat datang Bu Joyce Putirai dan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Demikian juga dengan Galaxy Tab A8 ya. Selamat datang. Senang sekali kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Apa kabar Bu Joyce? Sehat-sehat di sana Bu Joyce? Oke, mantap. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat firman Tuhan ya. Di pagi hari ini sebuah tema yang sungguh luar biasa yang diangkat pada pagi hari ini setelah kita menaikkan puji-pujian dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam sorotan tema kita di pagi hari ini yaitu cara mengetahui penghambat mujizat. Apa sih yang menghambat mujizat Tuhan itu terjadi? Kira-kira apa ya? Nah, kita mau pelajari pada pagi hari ini dan memang butuh caranya untuk kita bisa tahu, oh ternyata penyebab mujizatnya ini, saudaraku ya. Nah, untuk membantu kita untuk memahami penghambat mujizat itu, saudaraku, kita akan baca dulu dari Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan 2. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini yaitu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Amin. Amin. Saudara-saudara dikasihan Tuhan, dari ayat-ayat ini kita pelajari bahwa ternyata penghambat mujizat itu adalah dosa dan kejahatan. Nah, kita akan melihat dosa dan kejahatan apakah yang membuat mujizat itu tidak terjadi, saudaraku. Nanti kita akan pelajari ya, saudara kasih Tuhan. Kita akan lihat bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya. Ayatnya tentunya indah sekali untuk kita pelajari ya. Di pagi ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oke. Baiklah, kita akan lihat sama-sama ayat-ayat yang kita akan pelajari dari Injil Yohanes pasal 9. Sebelum kita lihat di Injil Yohanes pasal 9, kita lihat dulu saudaraku.
Orang percaya umat Tuhan, dia sadar bila mujizat Tuhan itu sering terhambat. Terhambat karena apa? Karena dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Saudaraku ya, ini berbahaya sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dia sendirilah yang harus untuk menyelesaikan atau mengakui dosa itu. Ketika dosa diselesaikan, maka saya percaya mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Katakan amin. Berapa banyak saudara butuh mujizat Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tangan. Nah, kalau benar saudara saya butuh mujizat Tuhan, maka yang namanya dosa dan kejahatan itu harus diselesaikan, ya. Minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara dan saya ini kasih dan pengampunannya. Kalau kasih dan pengampunan sudah Tuhan berikan, maka saya sangat percaya bahwa mujizat Tuhan itu sudah dapat dipastikan terjadi. Katakan amin. Terjadi, ya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan engkau terima pertolongan Tuhan di pagi hari ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat ya. Dari Injil Yohanes kita dapat baca dari Yohanes pasal 9 ayat yang 31 sampai dengan 33. Kita pelajari ada 3 kebenaran tentang penghambat mujizat Tuhan. Itu karena apa, saudara-saudara? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama karena dia tidak tahu apa, saudaraku, dosa tidak percaya kepada Yesus itu penghambat mujizat. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau orang tidak tahu dosa tidak percaya itu penghambat mujizat, nah itu paling berbahaya. Mujizat terjadi karena apa? Karena orang percaya. Sebaliknya, mujizat tidak terjadi kalau orang itu tidak percaya. Tuhan hanya buat mujizat bagi orang yang percaya. Katakan amin. Seperti kita ini, saudara. Namun bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang saudaraku, ya, yang namanya seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka tidak percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya tidak ada satu mujizat yang Yesus lakukan di sana. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Jadi penghambat mujizat yang pertama itu adalah tidak tahu. Tidak tahu apa, saudaraku? Tidak tahu dosa tidak percaya. Ya, ini dosa tidak percaya menghambat mujizat Tuhan. Dosa tidak percaya pada siapa? Pada Yesus. Itu penghambat mujizat. Kita lihat ayatnya. Yohanes 9 ayat 31. Ya, Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Amin. Ini yang dikatakan oleh orang buta itu, dia bilang kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli Taurat, dia berkata, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan siapa? Tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Nah, ini dia. Orang-orang berdosa itu adalah orang yang hidupnya suka melakukan dosa. Dosa lewat pikiran, selalu jahat. Dosa lewat mulut, selalu berkata-kata yang jahat. Dosa lewat hati, selalu berkata-kata yang jahat. Dan dosa-dosa yang dilakukan, sengaja atau tidak. Nah, ini yang menjadi penghambat mujizat, ya. Walaupun dia berdoa, tapi Allah tidak mendengar orang-orang berdosa. Kalau gitu Allah mendengar siapa? Allah mendengar, lihat ya, melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Orang-orang saleh itu dia lakukan perintah Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan. Allah mendengar orang-orang yang demikian. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata bagian B, tetapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan, yakin yaitu percaya, didoakan sangat besar kuasanya. Sebaliknya kalau orang berdoa tapi dia tidak yakin, dia masih bimbang, masih ragu-ragu, dia tidak percaya, nah ini penghambat mujizat Tuhan. Karena itu kalau saudara-saudara pada pagi ini datang engkau berdoa dan engkau minta didoakan, engkau perlu yakin dulu, percaya dulu, meskipun engkau belum melihat, bahkan engkau tidak melihat sekalipun, tapi engkau percaya, itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Ketika engkau percaya, disitulah baru mujizat terjadi.
Waktu mujizat terjadi, engkau lihat. Amin, saudaraku. Engkau lihat dengan mata jasmani. Namun waktu engkau percaya, engkau melihat dengan mata iman, dengan pandangan cara pandang Tuhan. Bahwa mujizat sudah terjadi. Waktu engkau sakit, engkau berkata, aku percaya hari ini aku sembuh. Nah, lihat dengan iman, saudaraku. Walaupun mata jasmani lihat engkau masih sakit, tapi lihat dengan mata iman, engkau sudah sembuh. Itu yang kau ucapkan, baru mujizat terjadi. Katakan amin. Ini rahasia yang pertama ya. Mari kita sadari ini, penghambat yang pertama ini. Mari kita lihat penghambat mujizat yang kedua. Siapakah orang yang mengetahui penghambat mujizat yang kedua? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak mengakui. Ini dia, ada kata tidak juga. Tidak mengakui apa, saudaraku? Dia tidak mengakui fakta sejarah, ya. Sampai mujizat lahir buta dapat melihat. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang lahir buta akhirnya dapat melihat? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ya. Yohanes 9 ayat 32. Yohanes 9 ayat 32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan matanya, mata orang yang lahir buta. Amin. Amin. Anda perhatikan kata-kata ini. Dari dahulu sampai sekarang. Apa maksudnya itu? Dari zaman dulu, zaman lawas sampai zaman now. Itu artinya apa? Itu butuh perjalanan. Itu namanya sejarah, ya. Sejarah itu kan sesuatu yang dimulai dari awal sampai pada endingnya. Itu sejarah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar. Ini sejarah. Ini fakta, saudaraku. Fakta sejarah, ya. Bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang buta. Coba perhatikan. Musa yang mereka banggakan sebagai pemimpin yang hebat. Tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah menyembuhkan orang yang lahir buta. Akhirnya bisa melihat. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Amin. Saudara sekalian Tuhan, ini penghambat mujizat yang kedua itu apa? Orang itu tidak mengakui fakta sejarah. Seperti orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tidak mengakui fakta sejarah sampai mujizat orang yang lahir buta akhirnya dapat melihat. Bapak Ibu sekalian, hari ini siapa yang percaya bahwa mujizat masih terjadi? Bagi kita orang percaya, lambaikan tangan. Amin. Nah, Tuhan itu punya waktu-waktu. Sepertinya orang buta ini dia lahir, kenapa nggak langsung cepat-cepat sembuh aja? Waktu dia lahir buta langsung disembuhkan Yesus. Memang butuh proses waktu, saudara. Entah dia umur sekitar 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, saudaraku. Yang jelas, ketemu dengan Yesus itu mengubah kehidupan dia. Mengubah, saudara kasih Tuhan, kesehatan dia, saudaraku. Jadi selalu saja ada keajaiban Tuhan jika kita mulai bertemu dengan Tuhan. Makanya ibadah-ibadah seperti ini adalah ini cara kita bertemu dengan Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan imanmu. Alkitab berkata dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, saudara kasih Tuhan, jika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini kata sungguh-sungguh ini, Bapak Ibu, ini adalah kata iman, saudaraku ya. Iman itu mempunyai makna adalah kesetiaan. Kesetiaan, faithfulness, kesungguhan, kita serius. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan lebih serius lagi denganmu. Tapi sebaliknya kalau orang biasa-biasa, ya biasa-biasa juga. Saudaraku, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Karena kesungguhan hatimu dengan Tuhan, komitmenmu dengan Tuhan, itu menentukan apa yang kau dapatkan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang kita lihat ini adalah tidak baik, yang kita lihat ini buruk, yang kita lihat ini tidak menyenangkan, tidak enak, yang kita lihat malah menyakitkan. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, engkau percaya, engkau melihat dengan kacamata iman, bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan engkau. Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk membukakan pintu-pintu tertutup. Tuhan sedang ulurkan tangannya untuk menyelesaikan masalahmu. Bahkan Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan engkau yang sakit. Katakan amin. Dan juga Tuhan sedang mengulurkan tangan untuk memberkati kehidupanmu.
Jadi lihat dengan iman, saudaraku. Suatu hari ketika Elisa dalam pelayanan dia, saudaraku, dia dikepung oleh tentara musuh. Dan bujangnya itu asistennya ketakutan sekali. Dia bilang, "Tuanku, kita akan mati karena ini musuh sudah datang menyergap kita, sudah datang menyerang kita." Lalu apa yang terjadi? Elisa berdoa, "Tuhan, bukakanlah mata hambaku ini." Ketika Tuhan membukakan mata dia melihat ternyata pasukan daripada tentara Allah itu lebih banyak daripada pasukan tentara musuh. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan lebih unggul, lebih berkuasa, lebih hebat dari segala hal yang engkau dan saya sedang alami di hari-hari ini. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penghambat mujizat kita harus tahu. Kita tahu yang kedua itu adalah suatu orang itu tidak mengakui. Dia tidak mengakui akan fakta sejarah sampai mujizat orang yang lahir buta itu dapat melihat. Nah, ini yang harus kita akui, saudaraku, ya. Tapi orang-orang Farisi mereka tidak mengakui itu, saudaraku. Mari kita lihat penghambat mujizat yang ketiga. Saudaraku, dan siapakah orang yang mengetahui penghambat mujizat yang ketiga? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu datang dari Allah. Ini dia yang ketiga, ya. Kalau orang tidak mengakui Yesus Kristus itu datang dari Allah, siapa Allah kita? Allah Bapa di sorga. Nah, ini juga menghambat mujizat Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 33. Ya, Yohanes 9 ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Ini yang dikatakan oleh orang buta itu kepada orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, yang membenci Yesus, yang mengejek dia, yang merendahkan Yesus, bahkan merendahkan orang buta ini. Dia bilang apa? Jikalau orang itu, maksudnya Yesus, tidak datang dari Allah, apa yang terjadi? Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti orang yang bisa berbuat apa-apa, yang bisa melakukan apa saja, termasuk menyembuhkan orang yang buta dari sejak dia lahir, akhirnya dia bisa melihat siapa yang melakukan ini. Yesus. Nah, orang buta ini mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah, saudaraku. Karena memang dia adalah Allah sendiri, saudaraku. Jadi di sini penghambat mujizat yang ketiga bernama tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu datang dari Allah. Amin. Soalnya kasih Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini Yesus Kristus itu datang dari Allah dan kita akui. Engkau layak terima mujizat, engkau layak terima pertolongan, engkau layak terima kesembuhan, engkau layak terima berkat. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya bagi orang-orang yang mengerti bahwa ini ternyata penghambat mujizat ini harus diselesaikan. Ya, kita lihat hasil yang pertama. Hasil yang pertama adalah ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Doanya itu didengar oleh Tuhan Allah. Haleluya. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan hati kita. Kita berdoa, lalu kemudian Tuhan itu mendengar doa kita. Itu sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat kita damai sekali. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya ini, seperti orang-orang Yahudi, doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Amin. Allah mendengarkan orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang bagaimana? Melakukan kehendaknya. Jadi ibadah ini juga kita melakukan kehendak Allah, saudaraku. Bukan kehendak manusia. Bukan kehendak pendeta. Kita melakukan kehendak Allah. Karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Suami tidak bisa menolong kita, Tuhan bisa menolong kita. Istri tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Anak tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Orang tua tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Saudara-saudara sekandung, saudara-saudara sepupu,
Saudara-saudara seiman tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Karena kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jadi kunci supaya doa saudara didengar adalah hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kesalehan. Nah, orang yang saleh itu dia pasti adalah orang-orang yang beribadah karena dia butuh Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Karena salah satu melakukan kehendak Tuhan itu melalui ibadah-ibadah seperti ini. Dan Tuhan perhitungkan jerih payah saudara-saudara sekalian. Saya ingat ada seorang yang bernama Hana. Dia menantikan Tuhan di bait Allah, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Baru disitulah hatinya lega. Dia berkata, Tuhan, maka sekarang biarlah aku pergi dalam damai sejahtera karena aku telah melihat Mesias ini. Jadi orang-orang yang bertekun dalam ibadah-ibadah itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang Tuhan janjikan itu mereka harapkan dan ternyata mereka dapatkan. Makanya ibadah-ibadah itu yang disertai dengan kehadiran Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia kalau kita ketemu dengan Tuhan dalam ibadah. Ya, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Pada akhirnya dia menerima mujizat Tuhan. Amin. Seperti orang buta ini. Pada akhirnya dia juga terima mujizat Tuhan. Akhirnya dia bisa melihat. Ya, meskipun dari awal dia lahir dia buta. Orang tuanya mengetahui dia buta. Tetangga-tetangga mengetahui dia buta. Teman-temannya mengetahui dia buta. Tapi sejak dia ketemu dengan Yesus, akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Saya berdoa supaya engkau dan saya yang pagi hari ini membutuhkan mujizat. Kita ketemu dengan Yesus. Dia sumber segala sumber yang kita butuhkan. Mujizat terjadi. Tapi saya berkata buat kita sekalian, mujizat-mujizat yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit. Betul itu mujizat. Yang bangkrut, ekonomi keuangannya akhirnya dipulihkan dan diberkati. Itu mujizat. Tapi bukan mujizat terbesar. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang tahu bahwa hidupnya diselamatkan Tuhan dari dosa dan kebinasaan dan dia masuk surga punya jaminan. Itu mujizat terbesar. Katakan amin. Apa artinya orang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, tapi dia nggak percaya Yesus, tapi akhirnya dia binasa. Ya, mujizat terbesar adalah ketika seseorang dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia terus setia beribadah, akhirnya dia mendapatkan keselamatan. Itu mujizat terbesar. Kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 32. Ya, Yohanes 9 ayat 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Amin. Amin. Akhirnya orang yang lahir buta ini dia menerima mujizat. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang yang lahir buta, Tuhan juga bisa menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu. Persoalannya apakah kau mau nggak lakukan kehendak Tuhan? Mau nggak setia pada Tuhan? Komitmen nggak? Itu dia. Itu sangat menentukan apa yang kita dapatkan, hasilnya seperti apa yang kita dapatkan. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Ini dia luar biasa ya, saudaraku. Dia pasti mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah. Katakan amin. Karena hanya orang yang datang dari Allah saja yang bisa melakukan apapun termasuk menyembuhkan orang sakit. Mari kita lihat ayat Yohanes 9 ayat 33. Yohanes 9 ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Siapa yang melakukan ini? Melakukan apapun. Yesus. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu datang dari Allah. Nah, Allah itu ada di mana? Allah ada di sorga. Di rumah kediamannya yang kekal. Yaitu sorga. Dia, Yesus datang dari sana, saudara. Sementara kita ini datang dari bumi. Lahir dari rahim ibu kita, saudara. Dan karena kita percaya Yesus, suatu hari pun kita akan pulang menghadapi Yesus juga di sorga. Jadi saudara kasih Tuhan, ini dia hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman. Ayo kita sama-sama mengakui, ya, mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa,
Allah yang maha hadir. Dia sanggup melakukan mujizat apapun. Dokter tidak bisa menyembuhkan engkau, Yesus bisa menyembuhkan engkau. Suami tidak bisa menolong engkau, Yesus bisa menolong engkau. Istri tidak bisa membantumu, Yesus bisa membantumu menyelesaikan segala persoalanmu. Ya, siapapun orang-orang yang kau harapkan, kau andalkan, tidak bisa memperhatikanmu. Yesus sanggup melakukan itu. Karena itu kita bangga punya Yesus, ragu. Jadi kita belajar dari kisah orang buta ini, Bapak Ibu. Dia menerima mujizat itu karena ada beberapa langkah-langkah yang kita pelajari tadi ya. Sebaliknya bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang tidak percaya itu, nah penyebabnya itu demikian. Itu sudah pelajari tadi. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kita, juga memberi kekuatan maupun menghadapi masalah apapun. Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu. Kami merasakan Tuhan di dalam firman ini juga satu teguran bagi kami yang kami masih kurang percaya, kurang yakin. Tapi kami dengan firman pada pagi hari ini, di situ kami merasakan, ya benar sekali. Tuhan tidak meninggalkan kita. Terima kasih pada pagi ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce. Luar biasa untuk doa yang sangat indah ya pagi ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Joyce untuk doa peneguhan firman ya, yang sudah berdoa buat kita semua. Dan kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan. Selamat datang Bu Weli Hukubun, sudah bersama kita ya dari Kota Jayapura, Papua. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita boleh menerima berkat yang baru kembali buat kita, bahwa kita harus percaya bahwa kuasa mujizat itu masih ada. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang membuat menghambat mujizat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan kalau saya baca di dalam Yohanes 9 ayat 31, firman-Nya kan bilang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Berarti kita diingatkan juga, kita sebagai anak-anak Tuhan yang perbuatan kita yang nggak berkenan dalam kehidupan kita, itu mujizat juga nggak akan terjadi. Tuhan tahu, Tuhan pengen lihat isi hati kita. Saya ingat akan firman ini juga. Tuhan juga nggak berkenan kasihkan mujizat kepada kita kalau kita nggak mau membereskan dalam diri kita. Kalau saya renungkan gitu. Jadi kita minta ampun juga kepada Tuhan. Apa yang ada terjadi dalam diri kita? Perbuatan apa yang akhirnya mujizat nggak terjadi dalam kehidupan kita? Karena dosa kita. Maaf aja ya, terus terang aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak sadar terkadangnya kita ya suka kepo, suka apa, ya kan, suka ngomongin orang atau apa, seperti hal-hal kayak gitulah. Kadang-kadang kita mujizat itu nggak terjadi, kita nggak sadar. Mujizat nggak terjadi karena kelakuan kita sendiri yang kita nggak mau bereskan. Maka itu melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan tuh pengen menjadi orang-orang yang saleh dalam kelakuan kehidupan kita. Maka itu kita harus juga mengakui akan segala dosa kesalahan kita dalam kehidupan kita, biar kita bisa melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita.
Kita percaya kita mungkin sakit bukan karena ya pertama karena kita hidupnya nggak teratur, tapi satu hal juga ya kalau saya renungkan karena perbuatan dosa kita sendiri, pelanggaran kita nggak sadar. Kita ya suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang atau apa, itu juga akhirnya jadi penghambat mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John, sekali lagi terima kasih buat firman pagi hari ini, kita diingatkan, disadarkan agar supaya kita menerima mujizat dari Tuhan, kita harus bisa mengakui yang pertama otoritas kuasa Tuhan itu ada nyata buat kehidupan kita, dan kita juga harus minta ampun kepada Tuhan Yesus kalau ada salah dan dosa dalam kehidupan kita. Intinya kita harus membereskan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan agar kita bisa melihat kuasa mujizat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Makasih Pastor John. Biarlah kita benar-benar belajar penuh hikmat, penuh pemikiran-pemikiran yang luas dalam firman Tuhan yang dibagikan firman Tuhan pagi hari buat kita semuanya. Biar hidup kita itu berubah, khususnya kita memasuki bulan yang baru, di bulan Juli tahun 2023 ini, kita percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kita, asalkan kita benar-benar mau membereskan dalam diri kita, kehidupan kita masing-masing. Kita minta ampun, kita mohon ampun sama Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang lemah diberikan kekuatan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Yang penting kita harus mengakui kuasa Tuhan itu masih ada, dan kita mengakui akan segala dosa kesalahan kita, minta pemberesan dalam diri depan kita. Kita percaya mujizat masih ada. Makasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terus ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan Yesus buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih kepada Ibu Magdalena yang tadi sudah membawakan doa pembuka untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Magdalena bersama Bapak Jonathan yang ada di Kediri, bersama keluarga besarnya. Juga kepada Ibu Joyce. Saya sudah lama nggak ketemu Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Berkati juga keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu sekalian yang mengalami pergumulan atau beban berat, yang ingin mau didoakan, bisa menuliskan doa-doanya melalui chat di HP ini. Nanti sesudah selesai ibadah akan didoakan oleh Pastor John bersama kita hamba Tuhannya. Makasih. Oh haleluya, haleluya. Sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Jonathan. Terima kasih Pak Lukas, waktu yang telah diberikan kepada saya. Mari kita naikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan gereja JLCC. Dan kita aminkan dengan air isi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Air isi. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Jonathan Ponidi yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Pak Ponidi bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Terima kasih. Dan kita akan memasuki acara selanjutnya, itu pengumuman gereja CLCC yang akan dibacakan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Waktu dan kesempatan saya persilakan Opa Bruri. Ya, terima kasih Pak Lukas. Sekarang, salam semuanya, selamat Yes. pagi. Sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyenangkan, menyegarkan ibadah di gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini buka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang dengan mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Zoom CLCC online setiap pagi dan malam dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor Don Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati
di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Amin. 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 Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, haleluya. Terima kasih Opa Bruri yang sudah membacakan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri sama Oma Rosalim bersama anak, mantu, dan cucu yang ada di Jerman. Amin. Terima kasih. Amin. Oh, haleluya. Ya, kita akan masuki acara selanjutnya, itu doa berkat yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan. Dan sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Tuhan Yesus. Yang pertama, di mana kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah, memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Dan yang terlebih juga kita boleh menerima berkat yang baru melalui firman-firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, sekali lagi kita yakini, percaya bahwa mujizat itu masih ada, tapi mujizat itu tidak mungkin ada kalau kita tidak percaya akan kuasa otoritasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saya tambahkan lagi tadi juga, kita harus bisa membereskan dulu dalam diri kehidupan kita dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat salah terhadap kita sesama manusia, ya, terutama terhadap Tuhan. Kita minta ampun. Di situ pasti kita percaya kita akan menerima kuasa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu mujizat apalah yang kita butuhkan, kita yakini kita terima mujizat itu dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih pada Pastor John yang sudah memberikan bekal, yaitu firman Tuhan buat kita tiap hari yang baru, biar itu firman-firman itu tetap terpatri di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kami imani bahwa kita mau hidup kita, Tuhan mau kita hidup kita tuh berbuah, menghasilkan buah yang lebat, buah yang enak buat kita semuanya. Semuanya bukan untuk kita semata, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makasih Pastor John, diberkatilah Pastor John bersama keluarga besar, bersama Ibu Sinta, bersama anak-anaknya, dalam pekerjaan usahanya pun diberkati. Demikian pun juga kita yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Makasih kepada Bapak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ponidi bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Terima kasih buat Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama keluarga besarnya. Ibu Weli yang ada di Papua juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli bersama anak, mantu, cucu, keluarga besar di Papua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sinta terima kasih. Kepada Desendi, Yohan, dan James juga Tuhan Yesus memberkati. Kepada Galaxy Tab A8, Tuhan Yesus memberkati juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah untuk Galaxy Tab A8. Terima kasih. Dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita dan mendoakan untuk Ibu Weli yang tadi sudah menuliskan doanya. Saya persilakan Pastor John. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Engkaulah pembuat mujizat, dan mujizat itu benar-benar ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Bahwa bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bersama dengan Tuhan yang mustahil, Tuhan bisa ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, semua yang sudah hadir dan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, berkati Pak Lukas. Oh, dalam nama Yesus, bersama Oma Nana dan adik Kesia Temi putrinya. Memberkati mereka di dalam setiap ya Tuhan Yesus kegiatan, aktivitas, pekerjaan apapun. Tuhan buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi.
Tuhan akan menyertai engkau dengan kuasa Tuhan. Tuhan akan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Melewati setiap persoalan demi persoalan, satu persatu terselesaikan. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sedang bukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki. Akan ada sesuatu keajaiban yang terjadi di dalam keuangan, di dalam ekonomi. Dalam nama Yesus kami berkata ke roda keuangan akan bergerak dengan baik, menjadi stabil, menjadi semakin cepat di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan roda keuangan akan berputar dengan baik dan cepat dalam nama Yesus. Tuhan bukakan terus sumber-sumber berkat bagi Pak Lukas ketika engkau terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari firman-Nya, maka disitulah kekuatanmu, disitulah kemenanganmu, disitulah masa depanmu. Terima kasih Bapak. Pegang mereka dengan tangan kanan yang membawa pada kemenangan. Di dalam nama Yesus. Tuhan mari juga berkati semua sahabat-sahabat yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Demikian juga Engkau memberkati ya Tuhan saat ini juga. Oh Tuhan, Pak Yonatan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena di Kediri. Tuhan sertai Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan berkata bahwa Engkau adalah biji mataku. Dan Engkau ini mulia di hadapan Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Di tengah-tengah semua perjuangan hidupmu, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Teruslah mengasihi Tuhan. Karena di saat engkau mengasihi Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan takut. Semua persoalan demi persoalan satu persatu terselesaikan oleh kuasa Tuhan. Tuhan menyediakan engkau apa yang kau butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Teruslah setia, karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Doakan ekonomi mereka, keuangan mereka. Doakan juga dalam nama Yesus untuk putranya yang salah melangkah dalam nama Yesus, meninggalkan imannya kepada Yesus. Dan kami percaya anak yang terhilang akan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Berdoa juga untuk ya Tuhan, Pak Bluri sama Bu Rosalin yang ada di Jerman. Terima kasih buat orang tua terkasih yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami semua. Kami doakan Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Oh Tuhan, pada bulan ini Ibu Rosalin akan bertemu dengan dokter. Tuhan urapi dokter tersebut, hikmat akal budi atasnya. Sehingga lewat dokter ini Ibu Rosalin bisa terbantu, teratasi segala persoalannya, masalah kesehatannya. Terima kasih. Kami doakan uluran tangan kasih-Mu menjamah Bu Rosalin sehingga dia pulih, dia sehat, dan dia bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Di dalam nama Yesus, aku berkata, organ-organ tubuh yang sudah tidak baik, yang sudah rusak, Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru, yang Tuhan utus, Tuhan kirim dari sorga, membuat Bu Rosalin makin kuat kesehatannya bersama Pak Bluri. Berkati Tuhan anak mantu cucunya, Tuhan jamah Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya, pulihkan kejiwaannya, pulihkan dia Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan kami percaya dia berkomunikasi dengan baik, memberikan dia, oh Tuhan, kemampuan untuk berbicara dengan baik, dengan lancar dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Pak Sony sekeluarga, Bu Sherly sekeluarga, dan juga Bu Sarah sekeluarga dengan keluarga mereka. Berkati dalam nama Yesus. Memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Pak Bluri, Bu Rosalin boleh berbahagia bersama dengan semua anak mantu cucu yang ada di Jerman, bahkan di berbagai tempat, di berbagai kota dan negara. Tuhan, biarlah Tuhan, bahwa mereka semua hidup untuk saling mengasihi, jadikan mereka di Jerman menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang di sana. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Joyce Putirai, di dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Dengan engkau menguatkan hati, engkau meneguhkan imanmu, maka disitulah engkau akan lihat tangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu. Tangan Tuhan sedang menyelesaikan semua persoalan demi persoalanmu. Di dalam nama Yesus, setiap tangisan air matamu, kesesakan di dalam jiwamu, semua akan berubah, semuanya akan berakhir, satu persatu akan terselesaikan. Engkau akan melewati semua badai kehidupanmu bersama dengan Tuhan, satu persatu dengan baik dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan memberi engkau sayap Raja Wali, engkau akan terbang tinggi, melintasi badai kehidupanmu. Di tengah-tengah badai kehidupanmu, engkau akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan sedang melatih
Engkau seperti Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk terbang tinggi di atas awan-awan, di atas badai. Lewat badai hidup itu Tuhan ingin membawa engkau lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Akan ada jamahan Tuhan, akan ada kuasa Tuhan, bahkan ada mujizat Tuhan, bahkan ada pengurapan Roh Kudus yang akan memulihkan, yang membebaskan, melepaskan engkau dari semua hal yang membuat engkau khawatir, engkau takut, engkau cemas di dalam nama Yesus. Itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk suaminya. Tuhan menjamah Pak Umar, memberikan hati yang baru dan roh yang baru, menjauhkan padanya hati yang keras. Tuhan lembutkan hatinya dan bawa dia lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Untuk anaknya Wawan, Tuhan bawa dia kembali kepada jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, mari kami doakan istrinya, Tuhan pulihkan antara anak dan orang tua, menantu dan mertua, pulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga keuangan mereka, ekonomi, pekerjaan mereka. Roh takut akan Tuhan menguasai Wawan bersama dengan istrinya. Terima kasih, kami doakan juga untuk anak-anak yang lain. Tuhan sertai mereka, biarlah mereka boleh berbahagia. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong Bu Joyce keluarga, dan kami percaya untuk pekerjaan suaminya yang akan Tuhan mendapatkan pekerjaan dari Banjarmasin. Kami percaya Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Demikian juga dengan Ibu Weli Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua. Kami doakan untuk ya Tuhan Yesus, cucunya Aldo yang Tuhan akan mengikuti ya Tuhan Yesus untuk ujian Pantohir pada tanggal 5 Juli. Tuhan, beberapa waktu ke depan ini. Kami percaya Tuhan sudah menolong dia dari tahapan-tahapan yang dari awal sampai pertengahan sampai pada akhirnya dia akan lulus dengan baik dengan nilai memuaskan sehingga dia akhirnya diterima menjadi anggota Polri. Terima kasih Bapak, berikan dia kesehatan yang baik, berikan dia pertolongan, kepintaran, kebrilian, kejeniusan sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk cucu Arsenio, Tuhan sembuhkan dia bisa berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Juga untuk cucu Kasih, kami percaya Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan berkati dia serta dalam studinya. Terima kasih untuk Pak Wahyu dan Ibu Sinta yang sementara mengerjakan proyeknya di Wamena. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau memperlancar semua tagihan-tagihan yang belum terbayarkan di dalam nama Yesus. Untuk Tuhan pengocoran, Tuhan tolong supaya prosesnya pengeringan lebih cepat dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk masuk ke Dewan Legislatif untuk Pak Wahyu. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan jalannya. Terima kasih untuk Ibu Weli Hukubun sendiri. Tuhan beri Engkau kesembuhan, Tuhan beri Engkau mujizat. Dalam nama Yesus, tubuhmu baik Allah, tubuhmu baik Roh Kudus. Aku berkata hari ini tubuhmu sehat, tubuhmu sembuh, tubuhmu pulih. Siapapun yang sakit pagi ini, Tuhan sudah sembuhkan engkau. Ibu Joyce Putirai, Ibu Rosalin, Pak Bruri Tikwalu, Pak Yonatan Ponidi, Ibu Magdalena, Pak Lukas. Tuhan, bahkan juga Ibu Sinta. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Untuk Galaksi Tape A8, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Percaya hari ini ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan nyatakan kepadamu. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan melihat Tuhan sedang memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Apa yang sedang engkau doakan, yang sedang engkau gumuli, yang sedang engkau panjatkan di dalam doamu siang dan malam, Tuhan sudah mendengar itu. Tetap percaya, tetap bersyukur bahwa semuanya di dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, engkau melewati semua persoalan dengan baik. Dan Tuhan akan menjadikan engkau menjadi pribadi yang manis, pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjauhkan kepadamu hati yang keras, Tuhan memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Engkau akan menjadi pribadi yang suka untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang suka untuk melakukan setiap firman Tuhan. Setiap janji firman Tuhan yang kau dengar, engkau imani, itu akan dinyatakan dalam hidupmu, akan digenapi janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan ini yang Tuhan nyatakan, bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bersukacita di hari-hari hidup ini. Apa yang sudah lalu biarlah berlalu dan sekarang tatap ke depan. Tuhan sedang membawa engkau untuk satu masa di mana satu musim di mana engkau akan melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat menyenangkan dan membahagiakan engkau. Itu sedang datang menghampiri engkau. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang begitu peduli, yang akan mengasihi engkau, yang begitu akan dengan hati yang tulus untuk membantu engkau di dalam nama Yesus. Karena itu kuatkan hatimu.
Teguhkan imanmu, tetap percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Berkati Ibu Sinta, oh Tuhan sembuhkan, pulihkan dia, dan berkati semua kami yang sudah hadir. Berkati anak-anak kami, Yohan, Cindy, James, berkati mereka semua. Tuhan berkati kebaktian juga nanti malam, dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Berkati dalam nama Yesus untuk rencana-rencana persiapan ke depan. Kami berkata Tuhan sudah siapkan pekerjaan besar menanti di depan. Mari arahkan tangan di depan layar monitor, saudara-saudaraku. Dalam nama Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda adalah meletakkan tanda bagi orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Saat kami letakkan tangan bagi orang sakit disembuhkan. Keuangan mereka disembuhkan, ekonomi mereka disembuhkan, bahkan kesehatan tubuh mereka disembuhkan, pelayanan mereka disembuhkan, karir mereka disembuhkan, pekerjaan bisnis mereka disembuhkan Tuhan, hubungan mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan ini terjadi. Kami berkata, hai utara, berikanlah jiwa-jiwa itu, dan kepada selatan jangan kau tahan-tahan jiwa-jiwa itu. Kepada di timur Tuhan akan mendatangkan engkau jiwa-jiwa itu, dan kepada yang di barat Tuhan akan menghimpunkan engkau jiwa-jiwa itu. Di dalam nama Yesus, bahkan di setiap pusat-pusat kota, di seluruh Jawa Timur, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kami berkata jiwa-jiwa itu Tuhan akan kirimkan, dan kau pakai anak-anakmu pada pagi hari ini sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai Tuhan agen-agen perubahan, sebagai wakil-wakil Allah di bumi untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, dan juga Tuhan sedang menaklukkan semua kekuatan musuh, sehingga semuanya takluk di hadapanmu, dan tidaklah satu pun yang akan bertahan menghadapi engkau, karena kuasa dan pengurapan Roh Kudus sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan, karir, bisnis mereka, diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah juga keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, semua yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil, dan sampai Maranatha Tuhan datang, dapati engkau tetap setia, dan engkau dan keluargamu diselamatkan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Pak Lukas, Pak Yonatan Poniti, Bu Magdalena, Pak Bruri, Bro Terima Saleh. kasih Pak John. Tuhan Yesus Semuanya memberkati. ya. Terima Untuk kasih. Joy, Yonatan, Amin. Sama-sama Bu Magdalena, Meli. Pak Lukas, terima kasih Pak Bu Lukas. Sinta, Bu Amin. Weli, Praise the Lord. Tuhan ya. berkati Terima Galaksi. kasih Pak FM Ya, 88. Yohanes. terima kasih Pak Bu Galaksi. Sinta, Tuhan berkati ya. Terima Amin. kasih Mama Ya, Rosali Terima selamat kasih istirahat. Bu ya, Weli, salam terima buat Pak kasih Wahyu Pak. dan Bu Sinta ya. Ya, makasih Bapak Pak semuanya. Yonatan, Bu Magdalena, Cepat sembuh Bu Sinta. Ya, Amin. Amin. Praise the Pak Lord. Meli di Papua, Tuhan berkati ya, semua. Ayonara, Bu Amin. Sinta. Makasih Ya, Pak amin. John. Cindy, Johan, Amin. James, Terima kasih Pak Lukas. Salam buat Om Nada dan adik Kesia ya. Terima ya, kasih, selamat istirahat. Opa Bruri, Oma Rosali. Ya, ya. selamat malam. Ayonara. Selamat Selamat istirahat Pak beraktivitas. Bruri, Bro Salin. Bye. Oke, Bye-bye. bye-bye. Thank you, God bless Well. you. Thank you, Dua Bel. kali. Salam Bapak Glory, thank you, Hormat. Well. Ya. God bless you all. God bless you Ya. all. Bye-bye. Bye. 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 Bye.